Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengolahan data. Saya Khairunisa Salsabila Ramadhani. Saya Alfred Manas. Saya Justin Boni. Saya Leonardo Serani Paga. Saya Persikusi Sikiri. Pengolahan data dengan judul perhitungan langkah kaki menggunakan aplikasi pedometer. Data yang digunakan berdasarkan beberapa item: tinggi, berat, langkah kaki, waktu, jarak, kecepatan, dan kalori yang dihasilkan. Saya memberikan satu contoh: tinggi 175, berat badan 63, langkah kaki 100, waktu 296, jarak yang ditempuh 200, kecepatan 1,33, kalori yang dihasilkan 12. Tahapan pengolahan data dengan algoritma yang digunakan. Penjelasan data perhitungan yang disediakan melibatkan beberapa variabel penting yang diukur menggunakan aplikasi pedometer, yaitu tinggi badan, berat badan, jumlah langkah kaki, waktu tempuh, jarak tempuh, kecepatan, dan kalori yang terbakar. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing variabel tersebut. Tinggi badan. Rentang tinggi badan dalam data adalah antara 163 cm hingga 185 cm. Berat badan, rentang berat badan adalah antara 6 kg hingga 80 kg. Jumlah langkah kaki, semua subjek melakukan 100 langkah kaki. Waktu tempuh bervariasi antara 198 detik hingga 302 detik. Jarak tempuh bervariasi antara 122 meter hingga 203 meter. Kecepatan semua subjek adalah 1,33 ms. Kalori yang terbakar, jumlah kalori yang terbakar bervariasi antara 3 kalori hingga 12 kalori. Algoritma pada aplikasi pedometer. Pengumpulan data dari sensor, aplikasi membaca data accelerometer dalam buka kurung sumbu x, y, z tutup kurung untuk mendapatkan percepatan linear terangkat. Data diambil berfrekuensi 20 sampai 50 Hz untuk menangkap pergerakan secara real time. Dua pemrosesan sinyal. Filter noise menggunakan low pass filter LPF atau high pass filter HPF untuk menghilangkan noise gravitasi dan getaran kecil. Filter sinyal sama dengan original sinyal kurang gravity komponen. Normalisasi sinyal menghitung magnitude vektor percepatan untuk menyederhanakan analisis. Magnitude sama dengan akar pangkat x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. 3. Deteksi pola langkah. Ada peak detection atau deteksi puncak, mengidentifikasi pola naik turun, peak and valley pada sinyal percepatan. Jika amplitude melebihi threshold tertentu dianggap sebagai langkah. Zero crossing method menghitung perpotongan sinyal dengan garis rata-rata zero crossing sebagai indikator langkah. 4. Validasi langkah. Ada time threshold, langkah harus terjadi dalam rentang waktu yang masuk akal. Misal 0,2 sampai 1 detik antar langkah. Amplitude threshold hanya gerakan dengan amplitude tertentu yang dihitung, menghindari false positif dari guncangan kecil. 3. Konsistensi gerakan, memeriksa pola berulang untuk memastikan gerakan benar-benar langkah, bukan gerakan acak. 5. Kalibrasi dan pembelajaran machine learning. Jika aplikasi menggunakan machine learning, data langkah pengguna dilatih untuk meningkatkan akurasi. Adaptive thresholding deteksi dapat menyesuaikan dengan gaya perjalanan pengguna. 6. Perhitungan dan estimasi. Jumlah langkah jika pola valid dihitung sebagai satu langkah. Jarak tempuh, jarak sama dengan jumlah langkah kali panjang langkah. Panjang langkah bisa diestimasi dari tinggi pengguna atau
dikalibrasi manual. Jalur terbakar. Kalori sama dengan jumlah langkah kali faktor kalori. Faktor kalori tergantung berat badan dan kecepatan berjalan. 7. Penyimpanan dan visualisasi data. Data langkah disimpan dalam database lokal atau core. Ditampilkan dalam bentuk grafik harian atau mingguan atau notifikasi pencapaian. Optimasi yang mungkin diterapkan, sensor fusion menggabungkan dari data dari periskop dan magnetometer untuk meningkatkan akurasi. Background processing tetap berjalan di latar belakang dengan efisiensi baterai. Personality setting, pengguna bisa memasukkan tinggi atau berat badan untuk kalkulasi lebih akurat. Contoh Pisco sederhana seperti yang terbawah ini. Analisis deskriptif, terdiri dari variabel tinggi badan, berat badan, waktu tempuh, jarak tempuh, kecepatan, rata-rata, median, deviasi, standar. Analisis korelasi, berat badan versus kalori terbakar. Korelasi positif lemah menunjukkan bahwa semakin berat badan, semakin banyak kalori yang terbakar. Jarak tempuh versus kalori terbakar. Korelasi positif kuat menunjukkan bahwa semakin jauh jarak tempuh, semakin banyak kalori yang terbakar. Dari hasil pengolahan data yang kami buat, dapat disimpulkan data menunjukkan bahwa jarak tempuh memiliki korelasi yang kuat dengan kalori yang terbakar, sementara berat badan memiliki korelasi yang lebih rendah. Kecepatan yang konstan pada semua subjek menunjukkan bahwa perbedaan dalam kalori terbakar lebih banyak dipengaruhi oleh jarak tempuh daripada kecepatan. Sekian dari hasil presentasi pengolahan data dari kelompok 4. Terima kasih.